Bisa di presentasinya dimunculkan? Sudah Bu, sudah dimunculkan Bu. Oke. Sebentar, saya nggak ngeliat. Faisal, saya tidak bisa melihat file presentasi saya. Bentar Bu ya. Halo? Saya nggak bisa melihat presentasi saya, atau dari saya aja presentasinya? Nanti saya masuk ke dalam coba Bu. Bentar Bu ya. Coba dari saya aja ya. Bisa kelihatan enggak? Faisal? Faisal? Udah Bu, udah kelihatan Bu. Halo? Dari saya atau dari siapa? Dari Ibu aja, nggak apa-apa Ini Bu. kelihatan? Ya, Oke, kelihatan dari Bu. saya Tadi tinggal satu aja kok. Ya, sedikit lagi. Jadi tadi ya ada fenomena di era sosial media ini adalah konsumen kita memproduksi pesan, kemudian di antara konsumen terjadi conversation, dan kita adalah harus berkolaborasi. Jadi di era sosial media ini harus ada kolaborasi. Jadi di era generasi Y dan Z itu mereka berkolaborasi dalam bisnisnya. Jadi sekarang kalau nggak kolaborasi susah. Community, jadi kita hidup kalau kita berkomunitas. Jadi yang menarik adalah ketika tahun 2015 itu saya terjun ke lapangan ketika mereka si UKM itu pada panik karena mau ada persaingan bebas, perdagangan bebas itu, mereka adalah hidup dari komunitas justru. Jadi ketika mereka bingung bagaimana harus melakukan digital marketing, mereka tidak siap digital marketing itu apa, bagaimana memulainya, dan seperti apa memproduksi kontennya, justru orang-orang yang masuk dalam komunitas itu yang lebih cepat beradaptasi karena mereka berkelompok, jadi saling membantu. Jadi kemarin waktu itu tuh ya ketika mereka menghadapi krisis atau kegalauan menghadapi era perdagangan bebas itu, setiap hari Sabtu itu mereka berkumpul untuk belajar digital marketing bareng. Nah, mereka harus di community. Di antara mereka kemudian saling di komunitas itu jadi saling tahu apa bisnisnya dan mereka hidup di antara komunitas itu. Nah, ini bagus. Nah, jadi kemudian ketika mereka berkomunitas, mereka ada kolektif intelijen. Ada yang pinter melakukan promosi, ya udah barang saya, produk saya, kamu yang promosiin, ya kan? Kemudian ada yang punya jaringan, oh kok bisa pakai jaringan saya dan sebagainya. Jadi di sini dalam era industri 4.0 itu kita kalau mau maju kita harus bareng-bareng. Ya, beda dengan era zaman dulu itu kan, zaman X, orang yang pintar dia yang maju, orang yang menguasai teknologi, orang menguasai modal dia yang maju. Kalau sekarang tidak. Ini kesempatan sebetulnya buat generasi muda, generasi Y dan Z, sebetulnya untuk maju kesempatannya terbuka lebar kalau Anda bisa bekerja dalam tim. Nah, mulai ini KKN salah satu cara kita kerja tim. Ya, harus open mind, harus bisa beradaptasi, harus mudah beradaptasi, bisa berkolaborasi dan sebagainya. Itu jadi kalau Anda mau bertahan hidup, Anda mampu membuat konten, ya, Anda mampu membuat copywriting sendiri, visual aset kan kita bisa tuh, aset visual menjadi penting di sini, ya.
membuat ada sekarang bisnis visual aset yang font, ilustrasi dan sebagainya itu. Ini ada bisnis baru. Jadi produksi konten penting di era 4.0, conversation. Kalau Anda menyendiri, Anda sibuk dengan diri sendiri, itu sulit sekali Anda berkembang. Kolaborasi, Anda harus punya komunitas dan Anda harus berbagi ilmu dengan teman. Jangan takut ilmunya dicuri. Sekarang kita aja kalau mau mendapatkan informasi gampang dari Google, ya kan? Semakin banyak berbagi, maka akan semakin banyak mendapatkan. Nah itu paradigma baru dalam era industri 4.0. Nah teman-teman, ini terakhirnya nih ya, strategi COVID nih, berdasarkan selama ini saya dekat dengan para UKM adalah, pertama, ketika COVID, sebenarnya sebelum COVID juga sudah, tapi ketika COVID ini menjadi urgent sekali, saya bilang kepada teman-teman di UMK adalah UMK dan UMKM-nya ya, memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran. Ini ya, yang bisa membantu saat ini adalah channel utama. Di samping juga kita melakukan komunitas tadi. Kemudian cash flow-nya dijaga dengan ketat. Jadi cash flow-nya Anda harus dalam situasi seperti ini, usahakan Anda punya uang yang harus punya cash ya, harus punya cash yang cukup. Karena kita tidak tahu kepastiannya ini akan sampai kapan, apakah sampai bulan depan, atau akhir tahun, atau setahun lagi, atau 2 tahun lagi, dan sebagainya. Kemudian rencana ulang pendapatan dan pangkas anggaran. Jadi biaya-biaya nggak penting tidak usah. Jangan lagi misalnya saya nambah aset dan sebagainya, jangan dulu. Tetapi bagaimana Anda bisa berhemat di era krisis ini. Kemudian monitor transaksi bisnis, Anda harus lihat terus transaksi bisnis, sebagainya. Dan kalau dulu kita ketika kondisi normal kan agak santai gitu ya, sekarang harus lihat seperti apa day to day-nya. Kemudian perhatikan kondisi stok barang, cek status persediaan barang secara berkala dan real time. Itu sih yang bisa saya kasih masukan kepada UMKM selama ini ya, yang menjadi teman-teman saya yang banyak diskusi tentang pemasaran, komunikasi pemasaran, dan bagaimana mereka bisa bertahan di era COVID. Itu teman-teman, kemarin sebagai informasi saja, saya pernah aktif di komunitas bisnis, para pelaku bisnis, namanya komunitas tangan di atas. Saya beberapa kali ikut dalam OKOC ya, dari Bang Sandi itu. Kebetulan waktu itu Bang Sandi tuh ngasih satu kantor di Sukovindo, tapi saya udah 2 tahun ini saya tidak ke sana. Tapi itu mereka dalam berkomunitas itu saling bahu-membahu ya. Buat teman-teman ya, para UKM dalam melakukan usaha, sebaiknya Anda punya komunitas. Dari komunitas itulah Anda bisa berbagi ilmu dan berbagi, yang penting adalah berbagi networking, informasi tentang networking. Karena tanpa networking, bisnis kita lambat perkembangannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.